Okay. Welcome back to Moneymaker Entertainment. I know you got that. Jadi guys, kita ini mau membahas tentang kemarin yang lagi viral ya guys. Yang lagi viral ya guys ya, yang dimana itu adalah ada EM ya, yang Iya, oknum itu loh Pak. ya Kita pakai inisial aja ya, Edi Mulyadi ya. EM bukan itu. Inisialnya EDI ya. Betul. Kenapa kita membahas ini? Karena ada orang Kalimantan di sini tuh. Benar. Jadi kebetulan Mas Umam ini adalah orang Kalimantan ya guys ya, dan dia kebetulan viewers kita dan lagi main ke Moneymaker Entertainment. Benar. Gitu. Kemarin ada ceritanya soalnya kan, Iya. katanya kan ini apa? Apa Ibu kota Indonesia kan pindah di Kalimantan tuh Pak. Nah ternyata itu ada itu tadi oknumnya tadi itu yang bilang kalau kenapa ibu kota dipindah di Kalimantan, tempat jin buang anak. Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Nah itu loh, kenapa ada pernyataan seperti itu? Apakah memang jin buang anak di sana Mas? Kan tidak. Tidak. Gitu. Nah, gimana tuh Mas? Sebagai orang Kalimantan, sampean melihatnya gimana nih? Saya asli Kalimantan, lahir dan besar di Kalimantan. Nah, saya berpendapat sebagai warga Kalimantan dengan statementnya Pak EM tadi. Pak Edi ya, ya. Iya. Ya. Ya, saya terus terang ya sebagai warga Kalimantan sakit hati dengan statementnya tersebut karena ada unsur sara ya. Iya, Baru betul. ya rasis juga, menghina juga gitu. Itu yang saya sayangkan. Ya karena kan gini ya, kalau kita tarik secara garis lurus bahwa Kalimantan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu adalah salah satu hal mungkin konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini gitu. Ya misalnya. benar ya. Nah, mungkin tadi Mas Umum juga sempat cerita sedikit, gimana sih Mas, kenapa sih alasannya Pak Jokowi nih ya untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Kenapa? Gitu. Yang saya tahu dari alasan dari Pak Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena yang pertama Jakarta udah penuh. Oke. Ya, benar, yang itu kedua letak wilayah Kalimantan itu sangat strategis karena berada di sentralnya Indonesia, pertengahannya wilayah Indonesia. Oh gitu, kalau misalnya Jakarta ini masih ke barat-baratan gitu ya? Iya. Kalau Kalimantan ini tengahnya ya. Tengahnya. Iya. Gitu ya. Oh iya, masuk akal banget ya itu ya. Oke, dan selanjutnya? Yang selanjutnya itu karena untuk mengembangkan wilayah Indonesia yang dari tengah ke timur karena barat kan udah berkembang. Udah sangat berkembang. Sangat-sangat Nah, berkembang. dari tengah ke timur ini kan masih berkembang, belum sangat berkembang. Nah, itu yang yang diinginkan Pak Jokowi. Gila ya guys ya. Makanya jadi, dan ini ya, dan Kalimantan ini dengar-dengar kan memang kan kita tahu lokasinya di mana sih Mas yang mau pembangunan ini? Lokasinya itu di Kalimantan Penajam Timur. Utara, Iya, Penajam Pasir Utara, Oh, iya. kabupaten ya. Wah, itu kenapa sih harus kenapa Pak Jokowi itu kan sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu 3D modelnya itu tuh udah ada. Jadi kayak ilustrasinya. Saya baru tahu itu Pak. Itu ada di Oh, iya? di YouTube. Nanti mungkin kita Iya. bisa tampilin di sini ya guys ya. Biar kalian bisa lihat. Kayak begitu. Itu tuh nanti kenapa di Penajam Utara, Mas? Mungkin karena lokasinya kenapa? Kenapa kok harus di Penajam Utara atau mungkin apa tadi? Satunya? Penajam Utara. Kutai Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Kartanegara. Kenapa sih di situ?
Yang pertama itu Kalimantan Timur itu sudah memiliki kota-kota yang sangat besar, wilayah-wilayah yang sangat besar dan sudah berkembang. Oke. Nah, kenapa Pak Jokowi memilih Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara? Karena wilayah ini masih ibaratkan penduduknya masih sedikit dan masih mempunyai lahan kosong yang sangat luas. Nah, itu yang mau dimanfaatkan oleh Pak Jokowi untuk membangun ibu kota negara baru. Sebagai orang asli Kalimantan itu, Kalimantan itu modelnya kayak gimana sih? Apakah memang kayak daerah tertinggal kayak statementnya itu? Betul. Ini Soalnya kan menurut sampean gitu. Betul. konotasi izin buang anak itu kan kayak Iya. mendiskreditkan daerah yang primitif gitu kan? Benar. Ya, jadi selama saya hidup dari lahir sampai sekarang yang hidup di daerah Kalimantan, Kalimantan itu sudah berkembang. Tidak seperti yang ya masyarakat pada umumnya memperkirakan bahwa Kalimantan itu adalah tempat yang masih kosong atau masih belum tersentuh oleh modernisasi. Oke. Nah, Ya apalagi izin buang anak gitu. Iya. Iya. Ya, Terus itu. terus. Ya, terus Kalimantan ini juga merupakan salah satu pemasukan sumber daya alam terbesar di dunia, yaitu batu bara. oh iya iya. Iya. Iya, batu Yang bara kemarin kan yang Pak Jokowi statement itu batu bara untuk di stop dulu kan, itu kan seluruh dunia kan pada protes. Karena batu baranya dari situ. Iya, sebagian besar batu bara dari Kalimantan Timur. Sumber Karena daya alamnya ya? Sumber daya alamnya. Karena kalau misalkan Indonesia nggak mau ekspor batu bara ke luar negeri, kemungkinan negara yang di luar itu bakalan Kekurangan stok. kekurangan gitu ya. stok. Oh, alah. Misalkan kayak padamnya lampu atau apa gitu. Sumber energinya Iya. dihabisin buat Iya. disedot gitu loh Pak, buat daerah lain gitu kan. Ya, jadi makanya di stop dulu. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, menurut sampean sebagai orang Kalimantan, statementnya Pak Edi ini tadi itu sensitif banget nggak sih? Apakah memang gini, misalnya nih orang-orang di Soalnya kemarin itu Kalimantan, saya lihat itu- ada pro dan kontra kan? Iya, dia itu berstatement itu tadi Pak, ada jin buang anak, terus apa tadi? Tempat monyet. Iya, jadi Kalimantan itu benar-benar ada. Masa ngomong Iya. monyet? Itu kan benar-benar rasialis. kan? Iya. jadi kata Mas Umam tadi tuh ada ini Pak, Kalimantan itu yang tinggal di Kalimantan itu cuma monyet. Oh gila sih. Itu tapi bukan si M-nya, circle-nya atau gimana? Yang pertama itu Pak Edi Mulyadi itu berstatement bahwa Kalimantan itu tempatnya jin buang anak. Oke. Terus yang kedua, Pak Edi Mulyadi itu menanyakan pada audiens yang ada di audiens dia. Dia menanyakan bahwa siapa yang mau ninggalin siapa yang mau tinggal di sana di Kalimantan gitu. Nah, baru ada salah satu audiens Ngomong gitu. ngomong hanya monyet aja yang mau tinggal di sana. Nah, itu membuat kami sebagai warga Kalimantan tuh sakit hati gitu. Nah, terus ini kan buntutnya itu kan ada di saya kemarin itu lihat di berita, Pak. Jadi orang-orang suku sana, suku Dayak itu sampai meminta si Edi ini itu untuk meminta maaf dan klarifikasi 3 kali 24 jam. Oke. Atau kalau tidak akan dikirim santet itu tadi, Pak. Santet? Saya lihatnya itu, Pak. Mandau terbang itu, Pak. Oh, yang begini, parang terbang-terbang. Nah, gitu. ya itu. Nah, itu sebagai sampean. Nah, orang mana? kalau hal-hal mistik seperti itu apa memang masih ada? Betul. Ya. Karena kan gini, kalau kita sekarang itu kan kita tahu teknologi CGI dan lain-lain sebagainya. Kan banyak juga teman-teman yang orang modern itu ngelihatnya itu adalah CGI. Tapi kayak aku, jujur, aku percaya sih. Katanya green screen kayak Nah, gitu-gitu. makanya. Nah, ini kan Nah. karena Mas Humam ini asli Iya. Kalimantan. Betul. Dari kecil sampai besar kan udah tahu gitu. Apa memang budayanya. ada seperti itu? Ya, jadi saya perlu katakan bahwa mandau terbang itu memang benar-benar ada. Itu biasa dipakai untuk upacara adat atau enggak ya pada saat zaman dulu itu untuk berperang. Memang bisa terbang jauh gitu. Bisa. Tapi maknanya itu bukan terbang sendiri. Iya. Maksudnya dia digerakkan oleh makhluk gaib. Jadi ada makhluk gaib yang megang gitu. Oh, jadi dia terlihat Ya, seperti terbang. Iya, terlihat seperti terbang. Padahal itu ada yang megang. gitu Iya. ya. Kayak main drone dukunnya. Bukan dong, bukan itu saya Phantom, Dit. Bukan. Bukan.
Bukan. Kalau itu kan berarti kan ada sosok gaib yang membawa pedang tersebut. Itu ya. Berarti itu bener-bener real ya Mas ya? Bener-bener. Bukan urban legend atau apa enggak ya? Iya. Karena memang sama kan, kayak aku kan juga orang Ambon. Aku tuh pernah tahu dulu bambu gila dan itu bener-bener berat bambu itu. Aku pernah dulu megang soalnya. Padahal kan Bambu gila. nasinya kan ringan itu ya. Ringan banget kan Iya, itu kayak sebenarnya. kayak yang dimasukin lumpia itu. Itu bukan, itu kan rebung. Oh, iya. Bukan, beda dong. Itu ringan-ringan sekali itu kan Nah, ya. kalau itu kan ringan. Tapi memang gini ya, kita tuh sebagai orang Indonesia juga harus tahu bahwa Indonesia itu memang penuh akan budaya ya. Maksudnya kental banget sama Ada satu lagi keunikannya. Pak yang mistik di Kalimantan itu kayak kuyang tau nggak? Yang suka ngipnotis orang. Itu uyah-uyah. Uyah-uyah. Itu uyah-uyah. Iya. Memang ada itu kuyang Mas. Ada. Nah itu ceritanya Ya. gimana tuh? Saya jelaskan bahwa kuyang itu bukan setan, hantu atau makhluk astral manapun. Oke. Apa Bukan tuh? ya berarti. Ya, Aku kira jadi itu setan. definisinya kuyang itu manusia jadi-jadian. Nah, Manusia jadi. Oh kayak kolor hijau gitu. enggak, Oh, bukan? bukan begitu. Baju Jadi ngepet? dia bukan. Oh bukan. Manusia Bukan. jadi-jadian. Iya. Jadiannya sama siapa Mas? Jadiannya sama aku. Kebanyakan guyon Cok. Ini narasumber mahal ini. Iya. Orang Iya. asli Kalimantan. Ya, Iya. tiketnya mahal, Cok. Terus kuyang itu manusia sebagaimana kita. Maksudnya dia manusia juga kayak kita. Ya gondrong gini. Iya, Oh, iya enggak? gondrong. Oh iya. gondrong. Oh iya, gondrong kuyang ya. Iya, kebanyakan Terus? gondrong. Nah, Oke. terus dia itu mempunyai ilmu hitam. Nah, ilmu Oke. hitamnya itu biasanya di apa? Ada minyak, entah nama minyaknya itu apa. Itu dia dioleskan di seluruh bagian leher, ya. Itu untuk melepas kepalanya dan jeroannya isi dalamnya itu. Jadi jantungnya, paru-paru. Mm-mm. Itu misalnya Mas, ada yang iseng gitu. Hmm. Dicoblos gitu, itu mati nggak orangnya? Enggak ya? Iseng. Tidak bisa ditangkap gitu maksudnya? Maksudnya Apa kan tuh? kuyang kan copot kepala sama usus-ususnya. Kalau ada yang iseng nangkep terus digoreng dibumbuin Jadi jeroan, Cuk. Sambelan. Penyet, Cuk. Iya kan? sambelan kuyang. Kan ada usus jeroan gitu. Enggak, tapi serius, aku nanya, itu apakah bisa dipegang? Itu bisa dipegang. Oh gitu? Bisa. Maksudnya kayak misalnya kan kita tahu setan itu kan biasanya kan berupa bayangan, terus Itu bukan setan, Pak. transparan gitu, kita pegang, kita peluk gini nggak bisa gitu kan? Ngapain meluk jeroan Ya. Pak? Kuyang Pak. Enggak, misal kan. Iya. Tapi itu memang bener-bener literally Iya. jeroannya keluar. Iya, karena dia manusia sebagaimana kita jadi manusia. Oh gitu. Terus kalau kepalanya copot gitu kan, badannya di mana? Badannya itu biasanya disembunyikan di belakang pintu rumahnya atau enggak di pohon pisang. Pokoknya tempat yang tersembunyi. Tapi biasanya di situ, di belakang. Karena kalau pintu. kita nemuin badannya kenapa? Karena kalau kita karena kuyang gini, kuyang itu sama kayak vampir. Jadi kalau dia ketemu matahari tuh mati dia. Oh gitu. Di Kalimantan nggak ada matahari ya? Ada. Ya ada dong matahari di. Maksudnya gerainya banyak Serius apa kamu enggak? Mas? Iya, sering. Jancet, kuyang jalan-jalan ke matahari, Cok, ngapain? Bukan. Oh berarti malam hari tentunya ya? Iya, malam hari. Ya berarti kayak Mas Om EM ini nggak takut ya sama gitu-gitu Ya mungkin dia belum melihat historinya Kalimantan. Iya, karena kan gini ya maksudku. Hal-hal tersebut klinik-klinikan di Indonesia tuh banyak banget. Banyak, Entah Pak. Dari entah santet, Iya. entah Banyuwangi itu kayak gimana. Pelet, jaran goyang, Banten, iya. Terus orang-orang Kalimantan, suku Dayak kan terkenal dia dari dulu. Maksudnya dalam artian itu terkenal tentang kebudayaannya yang Iya, iya. bener-bener sangar gitu. Mistiknya kental ya. Iya, maksudnya mistiknya itu kan. Ada dulu Pak orang yang apa? Itunya dipindah di. Iya, itu Dahi. bener ada. memang benar-benar ada. Lah gimana kalau pipis gini? Gak enak, Cok. Iya tuh. Nah, itu Minum nih nggak? Aneh, Cok, kalau lihat cewek lewat langsung dangak gini. iya itu termasuk ya salah satu warisan budaya dari leluhur kami gitu. Maksudnya Tapi memang ilmu. bener-bener bisa ya kayak begitu. Iya, benar-benar bisa. Karena memang kan kayak dulu zaman perang sampet ingat nggak? Oh iya. Iya kan? Itu kan kayak ada orang terbang itu. Banyak korban-korban yang kepalanya putus-putus. Betul. Iya. Dan katanya kan pas perang sampet itu harusnya yang di gunung orang suku Dayak yang di gunung tuh harusnya turun gunung tuh Oh, iya, 3 hari. Mereka cuma dalam nggak sampai 1 hari tuh udah turun. Panglima burung itu ada nggak sih, Mas? Ya, Panglima apa? Panglima burung. Panglima burung tuh apa? Panglima burung itu orang-orang kan nyangkanya panglima burung itu kan seorang ya kayak kita manusia gitu kan, Iya, iya. yang kuat gitu. Sebenarnya enggak, panglima burung itu gaib. Oh gitu. Tapi memang ada ya? Memang ada.
Sumpah merinding cok. Terus Tidak di bawah AC, Pak. oh iya, sorry. Terus. Ya, terus Panglima Burung ini adalah salah satu apa ya istilahnya jenderal untuk ya kalau Perang ya? Perang ya. Perang gaib gitu. Enggak, perang ibaratnya Dulu waktu perang antar suku itu, perang Pak. antar suku. Jadi Panglima Burung itu konon itu cuma bisa dipanggil kalau ada perang antar suku. Iya, benar. Gitu. Iya. Tapi memang ada ya? Iya, memang ada. Dia itu gaib. Manggilnya gimana, Mas? Ngonteknya gimana? Bukan dong. Panglima, please, perang, please. Enggak dong. Makanya ada ritual. Saya Pasti nggak ada tahu, ritual ya. maaf, Mas. Iya, Ada ritual. ritual. Pasti pakai ritual gitu. Begitu Untuk ya? manggil. Iya, biasanya Katanya yang bisa manggil cuma itu ya, kepala sukunya ya? iya, kepala Hancur orang adat Dayak, Cuk. gitu bisa. Cara manggilnya ya yang saya tahu ya dengan apa mempersembahkan untuk ya memotong ayam atau burung enggang. Nah, itu. Burung gang itu apa, Mas? Burung enggang tuh salah satu hewan ikonik di Kalimantan. Oh gitu. Saya baru tahu, Cuk. Gila ya. Makanya tuh ya kita tuh kalau misalnya jadi orang Indonesia Apa tuh itu? harusnya tuh Mesin. Harus itu kita tahu ya bahwa memang Indonesia tuh kaya akan budaya. Dan harapannya Jokowi pun gitu, Pak Jokowi sebagai presiden kita mungkin saat ini ya, itu harapannya tuh pembangunan itu bisa merata gitu. Dan nilai tanpa meninggalkan nilai-nilai Iya sih. budaya. Saya jujur ya, sebagai orang Jawa itu kayak nggak setuju gitu kan. Maksudnya pembangunan itu cuma di Pulau Jawa Jawa aja, gitu iya. kan. Ada saudara-saudara kita yang di luar pulau. Benar, kayak di Kalimantan, Papua. Iya, itu ujung kan- Pandang. Betul. Kayak gitu-gitu kan. Ambon itu juga Nah, belum loh kayak Itu kan. Pendidikan aja masih kurang di sana. Benar. Dengan harapan itu kan ya meskipun ada pro kontra ya pastinya. Iya. Masalah pro Loh, kontra memang itu- ada kontranya kalau ibu kota Nah, pindah? coba ditanya Mas Ada. Ya, dari warga Kalimantan sendiri pun ada pro, ada yang kontra. Oh gitu? Iya. Yang pro sendiri itu adalah kenapa dia pro terhadap pembangunan ibu kota letaknya di wilayah Kalimantan karena Hah? ingin memajukan wilayah Kalimantan itu sendiri. Nah, habis wilayah Kalimantan nanti disebar nanti ke arah timur. Ke timur. Iya, berkembang supaya berkembang. Oh, gitu ya? Iya, daerah tengah sama timur. Betul. Jadi Bagus kan ya? makanya kan kamu sadar nggak yang punya resort di Papua itu kebanyakan bule. Nah, itu. Nah, kenapa sih mungkin harapannya pembangunan di timur tuh harus dari sekarang gitu, agar pembangunan merata dan pribumi pun itu tidak apa istilahnya masih bisa memiliki apa yang harusnya kita miliki, paham nggak? Iya. Oh iya. Gitu loh. Karena kan ya itu tadi resort bagus kayak yang kamu tahu misalnya nih kan aku keluarga dari Papua juga banyak. Jadi kayak mereka tuh bilang bahwa resort itu semua milik asing meskipun namanya lokal ya. Oh iya. Gitu. Kan pada itu kan karena kan gini, itu kan kayak eksotik toh. Wisata-wisata eksotik dalam artian. Dan memang yang bisa menikmati itu hanya benar-benar orang-orang kaya aja. Iya. Yang kamu bisa ke sana. Pada saat pembangunan di sana semuanya gitu ya, bagus di sana. Pesawat jadi murah, ya kan? Iya, benar. Biaya pesawat jadi murah. Di sana makanan juga nggak semahal sekarang. Distribusi harus dibangun yaitu jalur distribusinya. Sekarang gitu gini kan. nggak, aku pengen nanya sama Mas Umar. Indomie di sana berapa, Mas? Kalau Ini- makan di warung gitu. Kalau- Apakah memang mahal? Bener? Ya, lebih mahal lah daripada Pulau Jawa. Coba berapa Mas kira-kira, Mas? Dan Kira-kira- akhirnya kan kita makan kan 5.000 banget. Iya. Iya. Di sana di antara 7.000 sama 8.000 Oh, per porsi. Ya, serius sih, loh. Iya loh. Ya karena kan itu tadi, karena di sana pembangunannya belum benar-benar maksimal dan akses untuk pengiriman barang tuh apa sih namanya? Distribusi logistik. Logistiknya, Ya. logistiknya tuh kayak mahal banget kan. Nah, kenapa dipindah ke sana ya harapannya tuh mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi pembangunan sekolah, universitas juga lebih keren lah di Iya. sana. Nah, gitu. itulah Supaya ya. menciptakan SDM yang berkualitas gitu. Benar. Jadi ya makanya kita sebagai orang Indonesia tuh sebenarnya ya oke lah boleh istilahnya kontra atau mengomentari, tapi kalau menurutku dengan cara rasis atau dengan Wah, itu kata-kata sudah seperti tidak itu membangun ya. tidak membangun sih, itu malah menimbulkan perpecahan ya. Soalnya saya ini Pak, ada berita lagi Pak yang kemarin itu yang orang nendang-nendang sesaji itu. Nah, Oh, itu di Semeru ya? Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Di Semeru ya Mas. Itu kan maksudnya kan namanya daerah, pasti kan ada adat istiadat dan kebudayaan Betul, tersendiri kan. itu setuju aku. Maksudnya itu kita sebagai
sesama orang Indonesia kan harusnya kan dihormati, Dihargai. dihargai Iya, adat. dihargai. Meskipun kita tidak percaya sama itunya, setidaknya itu kita menghargai adat istiadat di daerah itu kan. Benar. Benar, karena kita begini, jiwa kita memang modern. Maksudnya dalam arti kita sekarang sudah mengalami modernisasi kayak Oh iya ya. Mas Umam bilang. Tapi kan kita bukan berarti meninggalkan istilahnya adat lokal, kebudayaan lokal. Nah, karena Iya. itu jati diri bangsa kan ya. Nah, Iya. itu dia. Itu yang Ga. nilai plusnya Indonesia tuh di Betul. adat dan budaya itu. Benar, karena kan sekarang bayangin dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu bener-bener semua berbeda loh budayanya. Itulah letak keistimewaan Indonesia. Keistimewaan Indonesia ya. Gila. Bayangin makanya kenapa kalau misalnya kan banyak ya orang yang ngomong Indonesia kalau misalnya kita itu ditata dengan baik ya, tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Kita tuh kayak bisa jadi center of the earth sebenarnya. Iya sebenarnya. Dengan apa ya istilahnya? Dengan apa namanya sumber daya yang kita miliki kayak begitu-begitu. Tapi kebanyakan negara yang banyak sumber daya alamnya itu hancur karena orangnya sendiri, Pak. Nah, itu dia. Rakus. Nah, itu dia. Makanya kan kita harapannya itu ya nggak tahu ya apakah nanti ke depannya itu Indonesia akan seperti apa. Tapi ya itu tadi salah satu yang harus kita pikirkan itu ya itu tadi harus mendukung apapun yang istilahnya digagas sama pemerintah demi kebaikan Indonesia juga. Iya, Nah, betul. itulah. Betul. Pasti ada jalan tengahnya kok meskipun ada pro kontranya gitu kan. Gitu. Mungkin teman-teman juga punya pendapat lain atau bagaimana mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa Betul, gitu. betul. Tentang Kalimantan nanti bisa dijawab sama Mas Umam Iya. di Nah. kolom komentar juga gitu ya. Oke. Kalau kalian suka mungkin sama konten-konten seperti ini jangan lupa klik like, komen dan jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu Gratis. see you on the next Reaction. Duh, salah.